Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Abdillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang OOP pada bahasa pemrograman PHP. Saya akan menjelaskan semampu saya di penjelasan pada kali ini. OOP atau Object Oriented Programming adalah paradigma pemrograman yang menggunakan konsep objek dan kelas. Dengan OOP, kita dapat membuat kode yang lebih struktur, mudah dibaca, dan mudah untuk di-maintain. PHP mendukung OOP, sehingga kita dapat menggunakan pendekatan ini dalam pengembangan aplikasi. Jadi dari pengertian ini bahwa dapat disimpulkan bahwa PHP sudah mendukung yang namanya itu OOP. Eh, Paradigma OOP ini cocok digunakan untuk pada proyek-proyek yang besar karena dengan OOP ini kita dapat memaintain kode-kode kita secara struktur dan mudah dipahami. Di OOP juga ada beberapa bagian. Yang pertama dan kedua adalah kelas dan objek. Kelas adalah blueprint atau template dari objek dan objek adalah instansiasi dari sebuah kelas. Artinya objek merupakan representasi konkret dari sebuah kelas. Blueprint yang dimaksud dari sebuah kelas adalah sebuah tempat dari kelas, sebuah tempat untuk kita mengkode hal yang berhubungan dengan sebuah kelas tersebut. Jadi disitulah kita akan membuat banyak kode, banyak baris kode dalam sebuah kelas itu. Sedangkan objek adalah bentuk nyata dari sebuah kelas. Jadi ketika ada kelas dan tentu saja ada objek. Semisal ada kelas mahasiswa dan objeknya itu adalah mahasiswa tersebut. Misalnya kelas mahasiswa, objeknya itu adalah namanya bisa seperti Budi, Rizky ataupun siapapun itu. Di sini adalah cara pembuatan kelas dan objek. Sebelah kiri pembuatan kelas. Jadi kita dapat membuat kelas dan nama kelas tersebut. Nama kelas mahasiswa. Dan untuk membuat objek, kelas, dan di sini adalah objeknya. Yang di mana objeknya adalah nama Budi. Dan di sini new mahasiswa. Yang akan mempresentasikan bahwa objek tersebut dari kelas mahasiswa. Dan di dalam OOP juga ada namanya atribut. Yang pertama itu atribut ini berisi atau identitas dari sebuah kelas. Misalnya kelas mahasiswa. Apa isi dari kelas mahasiswa tersebut? Ada atribut nama dan NIM. Jadi mahasiswanya itu ada nama dan NIM-nya. Seperti itu. Dan untuk mengisi atribut-atribut ini kita dapat menggunakan objek. Bagaimana caranya? Seperti ini. Jadi kita dapat menggunakan Budi isi bagian nama dengan nama Budi dan Budi isi bagian name dengan name tersebut, name sendiri seperti itu. Dan di dalam OOP juga ada namanya tuh metode dan construct. Metode adalah Metode dan construct adalah sebuah function, namun kedua function ini adalah cukup memiliki sedikit perbedaan. Yang pertama metode. Metode adalah fungsi yang terdapat dalam kelas. Jadi metode ini dapat dipanggil ketika kita sudah membuat sebuah objek. Jadi dia harus dipanggil dulu terlebih dahulu ketika kita sudah membuat sebuah objek. Sedangkan konstruktor adalah function yang ketika kita sudah membuat objek dan ada konstruktor dalam kelas tersebut, function konstruktor tersebut akan langsung tereksekusi. Seperti itu. Begini cara pembuatan metode dan konstruk. Di sini adalah kita memiliki method function tampil dan akan menampilkan dari nama ini ini pengisian apa tadi pengisian atribut ada Budi isi nama dengan nama Budi dan Budi name dengan isi name di bagian public tampil ini atau function tampil ini dia akan menampilkan yaitu nama, jadi dia hanya menampilkan namanya saja. Jadi ketika kita sudah membuat ini dia akan menampilkan nama dari si Budi yaitu si Budi. Sedangkan di function construct, di sini kita dapat mempresentasikan atau mengambil data dari atribut disimpan dengan variabel baru. Karena dalam function dia di sebuah OP, ketika kita ingin menyimpan data dari sebuah atribut, kita harus membuat variabel baru dalam kelas tersebut. Jadi kita dapat menyimpan atribut nama ini di dalam variabel nama seperti itu. Kita langsung ke live code-nya aja seperti ini. Kita memiliki kelas mahasiswa, sorry, kita buat dulu PHP. Kita di sini mempunyai kelas mahasiswa.
Di dalam kelas mahasiswa ini kita buat sama aja, memiliki eh, atribut nama dan NIM. Publik di sini adalah mempresentasikan apakah atribut ini dapat digunakan ketika di baris-baris berikutnya atau di kelas-kelas berikutnya. Publik ini berarti dia seperti apa ya? eh, Atribut ini bisa nggak dipakai di kelas yang lain? Kalau dia di sebenarnya ada beberapa, ada public dan private. Kalau di private dia hanya dapat digunakan di kelas tersebut dan tidak dapat digunakan di kelas lain. Sedangkan public dia dapat dipanggil di kelas lain seperti itu. Ini ini adalah atribut dan kelas dan ini kita buat objeknya. Budi new mahasiswa. Oke, kita coba langsung isi saja. Budi mahasiswa sih nama sama dengan Budi dan Budi ini sabar udah merah. Oke, terima kasih. Ya udah. Setelah itu kita bisa menampilkan, namun kita akan menampilkannya menggunakan metode. Ini kita punya public function tampil. Public function tampil ini kita akan menampilkan seperti yang saya bilang tadi bahwa di dalam sebuah kelas kita harus menampung atribut yang ada dalam kelas dengan variabel baru menggunakan this. Misalnya kita buat return this, oh, maaf, this nama. Dan kita coba tampilkan di sini Eko Budi tampil. Apa, kita ke apa kita punya error ambil variabel Budi. Oke, kita dulu coba kita lihat sini bakal ada yang salah. Oke, seperti ada yang salah teman-teman. Udah aman. Tapi ada tampil, kita lihat dulu. Di sini harusnya dia akan menampilkan nama Budi saja. Unexpected error di bagian 14. Ada nomor 14. Oh, ternyata kita kurang titik koma. Silakan itu. Dan dia langsung tampil. Jadi ketika dia menampilkan nama, dia hanya ketika sudah dipanggil tampil, dia akan menampilkan nama. Sedangkan di public construct, setelah kita buat public function construct seperti ini, harusnya benar. Ketika kita echo hello world, di public function construct ini ketika kita sudah membuat sebuah objek dan kita ingin menampilkan ketika sudah membuat objek dan dalam sebuah kelas kita memiliki construct, dia akan secara otomatis terjalankan. Kita coba br dari jaraknya, kita lihat apakah bisa. Hello world, dia tanpa dipanggil seperti ini, dia akan langsung tampil. Oke. Di dalam konstruk kita dapat langsung mengisi sebuah atribut lah secara langsung setelah pembuatan nama objek. Jadi kita dapat mengisi langsung di sini, tidak seperti ini lagi. Kita coba. Sebelum itu kita harus menampung variabel beberapa variabel variabel dari atribut dengan menggunakan variabel baru, misalnya nama dan name. Di sini dia akan menampungnya di nama
Nama sama dengan ini dengan nama, lalu itu dis name sama dengan name. Oke, untuk menampilkannya kita bisa dapat membuat seperti ini. Name. Oke, karena atribut atau properti yang kita punya belum ada isi, jadi dapat mengisi sini. Misalnya langsung Budi dan 2323, misalnya seperti itu. 23 23 23 23. Oke, kita coba akan tampil Budi 23 23 22 tampil. Oke. Jadi seperti itulah cara menggunakan construct dan metode di dalam OOP. Terima kasih. Kita udahi di sini. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Saya Rizky Abdillah. Terima kasih.